Shalom saudara. Saudara, ada satu perkataan tegas yang dikatakan Paulus di dalam perikop yang kita akan baca hari ini, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 17, dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, kata membinasakan itu berarti merusak atau mencemari. Kata bait Allah di dalam ayat ini, saudara, menunjuk pada sekumpulan orang percaya atau boleh juga dikatakan sebagai gereja lokal atau komunitas orang percaya. Jadi kata ini, saudara, bukan hanya menunjuk pada satu orang percaya sebagai pribadi atau individu. Nah, kata membinasakan bait Allah, saudara, menurut beberapa pandangan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu mengajarkan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan dan merusak jemaat. Yang kedua, menimbulkan perpecahan dan mengajarkan hal yang sia-sia. Yang ketiga, menajiskan kehidupan dengan hal-hal jahat, percabulan, minum-minuman keras dan mabuk. Saudara, Paulus ingin menegaskan ada orang orang-orang tepatnya dalam gereja Korintus ini yang ingin menghancurkan persekutuan atau komunitas dengan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Mereka menggunakan dua hal. Yang pertama yaitu ajaran sesat. Jemaat Korintus, saudara, tampaknya memang belum dewasa dalam memahami firman Allah, jadi menjadi sasaran empuk untuk orang-orang memasukkan ajaran-ajaran sesat mereka. Paulus sendiri mengatakan, merujuk bahwa Paulus sendiri masih memberikan mereka susu, bukan makanan keras yang di ayat 3 pada pasal 3 ini. Nah, saudara, apa itu ajaran sesat yang dimasukkan oleh orang-orang ke dalam gereja Korintus ini, saudara? Mereka mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Lalu mereka mengatakan bahwa ya Yesus juga tidak bangkit. Nah, saudara, membinasakan bait Allah selain dengan mengajarkan ajaran sesat, juga mengajarkan yang kedua, hikmat dunia. Paulus menegur keras beberapa orang yang menganggap diri mereka sendiri berhikmat. Apa itu hikmat dunia, saudara? Di dalam Yakobus 3 ayat 14-16 dikatakan hikmat dunia digambarkan sebagai berasal dari manusia dan setan-setan yang menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sedangkan hikmat Allah dikatakan sebagai murni, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Jadi tanda memiliki hikmat Allah adalah adanya kedamaian di dalam jemaat. Ada shalom dalam jemaat. Saudara, pemimpin gereja, baik rohaniwan, majelis, pengurus, dan para pelayan lainnya perlu memperhatikan apa yang penting dalam membangun jemaat. Paulus menegaskan bahwa yang penting dalam membangun jemaat adalah firman Allah. Iman kepada Kristus menjadi dasar yang kuat. Namun bagaimana membangun jemaat menjadi semakin dewasa dan kuat itu sangat penting, yaitu di mana jemaat diajarkan ajaran-ajaran yang sehat, yang murni, hikmat dari Tuhan, dari Allah sendiri. Bukan seberapa besar gedung gereja, fasilitas yang modern, audio dan video yang canggih, jumlah viewer di kanal YouTube gereja kita, atau podcast yang rutin, atau jumlah jemaat yang besar, atau aktivitas yang beragam yang banyak, jumlah persembahan, jumlah cabang, pos PI, dan seterusnya. Namun saudara, sebenarnya membangun jemaat berarti apakah jemaat hidup di dalam damai, rukun, tidak ada perpecahan, mengenal dan mengerti ajaran yang sehat. Mereka tinggal dan hidup di dalam doktrin yang murni, yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai para pelayan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengarahkan kami sekali lagi sebagai para pelayan, para pemimpin gereja untuk hati-hati membangun jemaat. Hati-hati di dalam melayani, karena kami sering kali bisa mudah sekali terjebak di dalam membangun aktivitas, membangun gedung Tuhan, mencari jumlah orang Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami kembali fokus, yaitu membangun jemaat. Bagaimana jemaat hidup rukun,
ada shalom. Mereka tinggal di dalam ajaran firman Tuhan yang sehat dan yang kuat. Mereka rindu belajar firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.